Dear Bapak Ibu mahasiswa sekalian, selamat bertemu pada kegiatan Tuton sesi ke-6, Rumusan Capaian Pembelajaran Umum dan Khusus. Pada pertemuan sesi ke-6 akan membahas tentang teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Secara umum, setelah mempelajari isi modul ini, Anda diharapkan mampu membahas tentang banyak pemikiran ekonomi Islam. Untuk mempermudah dalam proses pembelajarannya, maka modul ini dibagi ke dalam beberapa kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar yang pertama pemikiran ekonomi As-Syaibani, yang kedua pemikiran ekonomi Yahya bin Adam Al-Qarasi, yang ketiga Abu Ubaid, yang keempat Yahya bin Umar, yang kelima Al-Mawardi, yang keenam Al-Ghazali, yang ketujuh Ibnu Taimiyah, dan yang kedelapan Ibnu Qayyim. Secara khusus setelah mempelajari isi modul ini, Anda diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari As-Syaibani, yang kedua, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Yahya bin Adam Al-Qarasi, yang ketiga, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Abu Ubaid, yang keempat, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Yahya bin Umar, yang kelima, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Al-Mawardi, yang keenam, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Al-Ghazali, yang ketujuh, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Ibnu Taimiyah, dan yang kedelapan, menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Ibnu Qayyim. Informasi sumber belajar utama atau modul, buku materi pokok dapat diakses secara gratis melalui ruang baca virtual dengan menggunakan username dan password sebagai mahasiswa UT. Penjelasan singkat materi yang akan dipelajari: Zahir al-Riwayah dan al-Nawadir. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia alam hidupnya selalu membutuhkan yang lain, sehingga seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan manusia berusaha keras, usia akan membatas dirinya. Yahya bin Adam mendapatkan gelar Al-Qarasi dan Al-Umawi karena beliau adalah maula keluarga Abu Mu'id. Isi singkat kitab Al-Kharaj membahas tentang perpajakan. Jizyah adalah pajak diri yang dipungut pemerintah dari orang non-muslim yang tinggal di bawah tanah kekuasaan Islam. Sedangkan kharaj adalah tanah yang ditaklukkan secara kekerasan. Menurut Yahya bin Adam, kharaj dan jizyah ini sama sehingga tidak dibebankan kepada warga Arab yang muslim. Isi kitab Al-Amwal terdiri atas hak pemimpin terhadap rakyat dan hak rakyat terhadap pemimpin. Jenis-jenis harta yang dikelola oleh pemimpin untuk rakyat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, penerimaan dan alokasi harta fai, pengaturan pemimpin atas harta fain, humus dan zakat. Pendapat Abu Ubaid mengenai kepemilikan adalah beliau mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran atau standard of exchange value dan media pertukaran atau medium of exchange. Kitab Al-Muntakhabah fi Ikhtisar Al-Mustakhrijah fi Al-Fiqhi Al-Maliki dan kitab Ahkam Al-Suq. Monopoli atau ihtikar adalah kegiatan menimbun barang dengan tujuan barang yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Islam secara tegas melarang praktek ihtikar sebab ihtikar dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana
penjual akan menjual sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Siasa al-ikraq bertujuan meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat luas. Tafsir Al-Quran Al-Karim, Al-Amsar wa Al-Hikam, Al-Hawi Al-Kabir atau Fikih Mazhab Imam Syafi'i, Al-Iqna atau Fikih Mazhab Syafi'i, Al-Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Siasa Al-Maliki, Nasihat Al-Muluk, Al-Ahkam As-Sultaniyah, An-Nukat wa Al-Uyun, dan Siasa Al-Wizarat wa As-Siasa Al-Maliki. Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu A. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. B. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri. Ahmad bin Al-Halim diberi nama panggilan Ghazali karena ayahnya Muhammad At-Tusi, penjual benang. Maslahah adalah memelihara tujuan syariah yang terdapat pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Latar belakang keluarga Ibnu Taimiyah adalah ulama, yaitu ayahnya adalah seorang imam besar di Masjid Agung Damaskus dan direktur madrasah Dar al-Hadits al-Sukariyat yang bernama Syihab al-Adin Abdul al-Halim Ibnu Abdul al-Salam, Al-Hisbah fi al-Islam atau lembaga hisbah dalam Islam, dan Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah atau hukum publik dan privat dalam Islam. Harga yang adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Homo Islamicus merupakan manusia adalah pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perilakunya dan bahwa Allah adalah sumber arah dan bimbingan. Sementara Homo economicus didefinisikan sebagai pribadi yang memiliki rasionalitas tak terbatas, dorongan bertindak yang murni untuk kepentingan pribadi, dan memiliki kendali yang sepenuhnya atas tindakan-tindakannya. Ibnu Qayyim hanya membagi riba menjadi 2 jenis, yakni riba al-jali atau terbuka dan riba al-khafi atau samar. Riba al-jali terjadi jika pemberi pinjaman mengenakan tambahan biaya atau bunga atas pinjamannya. Al-hisbah dapat didefinisikan sebagai lembaga yang mengontrol dan menggiring kepada yang baik atau al-ma'ruf dan mencegah dari yang buruk atau al-munkar. Selamat mengikuti, selamat belajar, sukses buat Anda semuanya.